Oke teman-teman, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Pak Kit Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Nah, hari ini kita mau membahas sebuah helm lagi ya teman-teman. Dan ini adalah helm Zeus yang pernah kita review. Hari ini kita mau ceritakan bagaimana pengalaman kita pakai helm Zeus ZS627 ini. Kita pakai harian, rasanya seperti apa, kemudian kelebihan dan juga kekurangannya seperti apa. Dan hari ini kita juga mau membersihkan helm kita ini ya teman-teman. Kita pakai beberapa pembersih hari ini. Ada kompon, kemudian ada pembersih untuk selnya, kemudian visor dan juga pengharum tentu saja. Kita nanti pakai dua kain microfiber juga. Kemudian biar membersihkannya gampang, kita lepas juga untuk visornya ya teman-teman. Jadi sebagai tambahan informasi juga, helm Zeus ZS627 ini dulu kita pernah review, kita pernah road test juga. Kemudian ini sudah kita pakai secara harian kurang lebih ya sekitar 9 bulanan setelah kita beli ya teman-teman. Kemudian kalau kalian tanya recommended atau enggak, kemudian worth it atau enggak ya, aku bisa menyimpulkan bahwa helm ini ZS627 ini worth it untuk kalian beli ya teman-teman, dengan harganya kemudian dengan kenyamanan yang diberikan teman-teman. Nah, sambil kita bahas, sambil kita bersihkan juga ya teman-teman. Kita lepas visornya dulu biar nanti membersihkannya jadi lebih mudah. Nah, untuk ZS627 ini memang dia untuk visornya ini agak beda ya teman-teman. Jadi untuk visornya itu ratchetnya itu dia seperti ini. Jadi kalau kalian di paket pembeliannya, ratchetnya ini juga ada tambahan stikernya. Memang ini belum tak pasang juga, masih tak simpen. Nah, cara melepas ratchetnya ini atau cara melepas visornya itu dia ditarik ke depan ya. Jadi ini pencetan ini bukan double visor ya teman-teman, tapi ini adalah tuas untuk melepas visornya ini. Nah, caranya seperti ini. Jadi ini kan ada semacam ada titiknya ya teman-teman. Nah, seperti ini dipaskan dengan lubangnya. Kemudian yang bagian sini itu ditarik keluar. Nah, seperti ini. Baru ini bisa dilepas visornya. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini cukup mudah. Kemudian dia beda sendiri dari helm-helm lainnya ya teman-teman. Kemudian kita lepas yang bagian sebelahnya. Seperti ini, sama juga kita paskan dulu, kemudian ditarik ke luar. Nah, seperti ini teman-teman. Memang agak lebih ini ya, lebih sulit kalau belum terbiasa. Nah, seperti ini. Tapi kalau sudah terbiasa ini juga gampang, sama seperti helm lainnya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini sudah semacam agak baret-baret seperti itu, karena memang ini sudah 9 bulanan ini tak pakai dan tak pakai harian dan cukup nyaman juga teman-teman. Nah, visornya sendiri dia seperti ini ya teman-teman. Dia masih menggunakan visor yang belum flat. Kemudian di sini ya seperti biasa ya teman-teman, seperti layaknya helm kita pakai harian, pasti akan ada baretnya di beberapa tempat teman-teman. Kemudian sambil kita bersihkan ya, yang pertama aku pengen membersihkan ininya dulu, selnya dulu dengan menggunakan kompon. Kenapa menggunakan kompon? Kalau menggunakan yang cairan seperti ini tuh kan, kalau menurutku sifatnya itu dia itu membersihkan aja ya. Tapi kalau kita pakai kompon ini bisa menghilangkan noda-noda yang membandel teman-teman. Jadi kalau kita pakai harian itu kan pasti biasanya ada noda-noda yang sulit dihilangkan pakai pembersih. Nah, itu kita bisa menggunakan kompon. Nah, ini rencananya mau tak kompon semuanya, baru nanti dibersihkan teman-teman kayak gitu. Kemudian kalau kalian gunakan kompon, kalian gunakan kompon yang paling halus saja ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa bebas beli mereknya apa aja. Nah, seperti ini. Kalau kalian ingin beli yang tak pakai ini, ada kompon dan juga pembersih helm yang komplit ini, kalian bisa cek di deskripsi box aja nanti. Ini harganya juga cukup terjangkau. Kenapa? Karena untuk yang kasar nanti kan sayang di catnya ya teman-teman. Tapi kalau halus seperti ini, dia ini untuk catnya ini nggak berpengaruh. Dia cuman menghilangkan kotoran-kotorannya aja teman-teman. Nah, langsung aja kita sambil bahas, kita bersihkan teman-teman. Nah, ini kan kotor banget ya. Ini memang tak pakai harian juga teman-teman. Dan spesial karena kita mau bikin video ini nggak tak bersihkan dulu. Nah, kelebihan yang pertama kalau menurutku di helm Zeus ini ya teman-teman. Jadi untuk helm Zeus ini memang dipakainya nyaman untuk eksteriornya, walaupun memang untuk desain ini selera masing-masing ya teman-teman. Tapi untuk desain helm Zeus ini aku suka sih. Jadi di saat yang lain itu dia pakai ini ya, spoiler yang lancip, dia itu pakai belakangnya itu desainnya beda. Seperti ini, kalau menurutku itu dia lebih apa ya, lebih elegan, lebih kalem kayak gitu teman-teman. Jadi kalau aku suka sih pakai helm Zeus ini dengan desain yang seperti ini. Walaupun memang ya ini untuk urusan desain ini selera masing-masing ya, kembali ke selera masing-masing teman-teman. Kemudian untuk beratnya sendiri dengan berat sekitar 1200 gram ya teman-teman, atau 1,2 kilo. Helm Zeus ZS627 ini cukup nyaman ya dipakai. Jadi
Jadi nggak terlalu membebani kepala, kemudian juga pas di kepala teman-teman. Nah ini untuk menggunakan kompon ini cukup seperti ini aja ya teman-teman, dioles-oleskan ke semua bagian yang merata pakai tangan aja, biar noda-nodanya ini terangkat teman-teman. Nah nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Kemudian kalau kompon seperti ini di bagian sela-sela seperti ini juga bisa. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini ratchetnya ya, ratchet dari Zeus ZS627. Jadi kalau ini dia ditekan, dia itu akan ininya turun, kemudian bisa ditarik ke depan kayak gitu untuk sistem pengunciannya di ZS627 ini teman-teman. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kan ada noda-noda yang membandel kayak gini. Nah ini kalau pakai kompon itu bisa hilang teman-teman. Nah seperti ini kemudian nanti dilap pakai microfiber. Nah kemudian setelah penggunaan kurang lebih selama 9 bulan ini ya teman-teman, yang tak rasakan di ZS627 ini busanya itu nyaman banget. Jadi sampai sekarang busa di ZS627 ini adalah salah satu busa helm yang cukup nyaman kalau menurutku teman-teman. Dia empuk, kemudian dia kena semua di kepala dan ukurannya itu real, kemudian nggak panas di kepala ya teman-teman. Jadi kan ada beberapa helm itu yang di telinga kurang nyaman, kemudian di kepala cepat panas untuk busanya kayak gitu saat dipakai lama. Nah di helm ZS627 ini dari Zeus ini selama kurang lebih pemakaian 9 bulan ini nyaman teman-teman. Jadi nggak ada masalah dengan sisi interiornya. Kemudian untuk sistem penguncinya sendiri, karena dia menggunakan sistem pengunci microlock di helm Helvis seperti ini, kalau menurutku juga sudah cukup nyaman. Jadi digunakan itu enak, dilepas pasang, lepas pasang cukup nyaman teman-teman. Nah ini bagian belakangnya ya, yang mungkin ya teman-teman ada yang suka, ada yang enggak ya dengan spoiler yang seperti ini. Kalau menurutku spoiler dari Zeus ini dia beda, kemudian kalau menurutku dia lebih elegan dengan desain visor yang seperti ini. Di saat yang lain dia menggunakan desain visor yang lancip-lancip ya. Nah seperti ini. Kemudian kita kompon semuanya. Nanti setelah kita kompon, kita lap pakai kain microfiber teman-teman. Nah kemudian untuk ventilasi udara di ZS627 ini juga terasa ya. Jadi untuk membukanya, ventilasinya dia seperti ini, maju dan juga mundur. Itu ada dua ventilasi di bagian depan, kemudian di bagian belakang ini juga ada dua untuk yang bagian belakang ya. Kemudian dia menggunakan desain warna hitam, dan ini terasa ya teman-teman, karena dengan harga sekitar 700 ribuan atau helm-helm di atas 500 ribuan itu biasanya di bagian sini, di bagian busa dalamnya ini pastinya itu kayak lebih apa ya, lubang-lubangnya itu lebih besar. Jadi untuk udaranya itu bisa masuk dengan sempurna teman-teman. Nah semuanya sudah dikompon, kemudian sekarang kita lap pakai kain microfiber ya teman-teman. Kita lap terus sampai komponnya bersih. Nah keunggulan kita pakai kompon ini juga biar ini ya, baret-baret halusnya itu bisa samar teman-teman. Jadi untuk kompon halus seperti ini bisa menyamarkan baret halus juga, selain membersihkan noda-noda yang membandel. Kita lap dulu sampai komponnya bersih, baru kita pakai cairan pembersihnya. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian di helm ZS627 ini untuk visornya ini juga ini ya, clean ya teman-teman. Jadi untuk dipakai malam hari dan juga siang hari, sepengalaman kita pakai selama kurang lebih 9 bulan ini, untuk malam hari juga nggak ada cahaya yang pecah kalau masuk ke dalam atau lawan arah gitu, nggak ada cahaya yang pecah di visornya. Kemudian di saat siang hari juga tentu saja nyaman. Dan memang untuk helm Zeus ZS627 ini, karena dia belum double visor atau memang nggak double visor, kalian butuh kacamata kalau kalian berkendara di siang hari teman-teman, biar nggak silau kena sinar matahari. Nah seperti ini udah kelihatan ya bedanya. Jadi dia lebih bersih kalau kita gunakan kompon. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Setelah kita kompon, kemudian selanjutnya kita bersihkan pakai cairan pembersih dan kita semprot pewangi nanti. Kemudian kalau kalian pengen membersihkan di dalamnya ya teman-teman, atau interiornya, di helm Zeus ZS627 ini juga gampang banget. Jadi kalian bisa lepas semuanya, fully knockdown untuk interior di dalamnya teman-teman. Jadi itu pentingnya kalian membeli helm yang fully knockdown untuk interiornya ya. Jadi kalau kalian pengen nyuci, bisa dilepas dengan mudah untuk helmnya teman-teman. Nah untuk hari ini belum tak cuci dulu ya, karena ya belum sempat aja teman-teman. Nah kemudian selanjutnya kita pakai cairan yang pembersih dulu ya. Jadi ini paket penjualannya itu ada glossy dan juga doff ya teman-teman. Ini tak pakai yang glossy karena memang untuk ZS627 yang tak pakai ini adalah yang dim grey, warnanya glossy teman-teman. Nah lihat ya teman-teman, goresan halus-halusnya bisa hilang dengan kompon tadi. Nah kemudian salah satu kelebihan dari ZS627 sendiri di sini itu ada kayak semacam stoppernya ya teman-teman untuk visornya. Jadi kalau kalian nutup visornya itu nggak takut ini ya, nggak takut terlalu ke dalam kayak gitu. Jadi di bagian sini itu
ada semacam stoppernya. Nah ini ada di beberapa helm yang memang nggak ada stoppernya seperti ini. Nah sekarang kita coba bersihkan ya teman-teman, pakai cairan pembersih. Nah memang untuk helm ZS627 ini dia itu nggak ada anti theft-nya ya teman-teman, atau anti malingnya. Jadi itu adalah salah satu kelemahan dari ZS627 ini kalau kita pakai harian. Kenapa? Karena memang kalau kita pakai harian itu biasanya ditaruh di parkiran ataupun ya kita tinggal ke mana sebentar kayak gitu ya. Jadi was-was kalau kita pakai helm ZS627 ini kemudian jok kita itu nggak masuk sebuah helm kayak gitu teman-teman. Jadi harus ditenteng dibawa kemana-mana. Mengingat memang kan harganya yang cukup ini ya, cukup tinggi juga, sekitar 700 ribuan. Ini kemarin kita beli sekitar 700 ribuan teman-teman. Dengan harga segitu untuk helm half-face kan juga sudah lumayan ini ya, lumayan tinggi teman-teman. Tapi dengan harga 700 ribuan helm ini masih cukup worth it banget kalau menurutku untuk dibeli, dengan kenyamanannya, kemudian interior dan juga eksteriornya. Ini adalah salah satu rekomendasi helm yang menurutku gampang untuk tak rekomendasikan. Jadi ketika kalian pengen beli helm half-face dan sekitar budgetnya 700 ribuan kayak gitu ya teman-teman, kalau menurutku helm Zeus ZS627 ini bisa jadi salah satu rekomendasinya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya ketika sudah kita bersihkan teman-teman. Jadi lebih kinclong, kemudian kotoran-kotorannya sudah hilang semua. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kembali seperti baru walaupun kita pakai harian juga. Nah, seperti ini kemudian kita lap untuk visornya. Jadi kalau visornya dilepas seperti ini, ngelapnya itu jadi lebih gampang. Sebelum kita lap visornya, kita kasih parfum dulu untuk dalamnya ya. Jadi ini parfumnya itu wangi lemon teman-teman. Nah seperti ini kita semprotkan dulu. Nah seperti ini kemudian kita sisihkan dulu untuk yang sudah kita pakai. Seperti biasa kalau kalian pengen beli produk-produknya yang pernah kita review ini ya teman-teman, kalian tinggal klik aja link di deskripsi box. Biasanya tak sematkan di situ semua teman-teman. Jadi ya kita uji coba, kalau hasilnya bagus kita bikinkan videonya, kemudian kita jadikan rekomendasi untuk kalian. Nah ini untuk visor jetnya ya teman-teman, ini untuk membersihkan visor. Dan kalau kalian pengen ganti visor di helm ZS627 ini, kalian tanya visornya yang cocok apa, aku sendiri belum tahu ya teman-teman. Jadi belum pernah ganti juga, dan belum ada info juga untuk visornya ini bisa diganti dengan visor apa teman-teman. Karena mengingat untuk ratchetnya sendiri kan ini dia beda ya, jadi nggak sama dengan helm-helm lainnya. Mungkin bisa diganti, tapi nanti coba tak cari info lebih lanjut untuk misalkan pengen diganti yang dark smoke ataupun pengen diganti yang iridium kayak gitu ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah seperti ini untuk visornya. Kemudian seperti yang udah tak bilang tadi, visornya ini nyaman banget ketika dipakai ya teman-teman. Jadi ketika malam hari biasanya kan ada pantulan cahaya lampu yang dari depan, cahaya lampu motor atau mobil yang dari depan atau lawan arah, itu kan ada beberapa visor yang dia itu pecah ya, jadi bikin silau. Kalau ini tuh enggak teman-teman, visor bawaan dari Zeus ini untuk cahaya lawan arah itu enggak pecah ya, jadi nyaman digunakan ketika malam hari. Kemudian saat siang hari juga pastinya akan lebih nyaman teman-teman, karena kan untuk visor bawaannya itu dia clean ya. Nah seperti ini. Kemudian karena memang ini belum double visor ya, seperti yang udah tak bilang tadi, kalau kalian berkendara di terik matahari kalian butuh kacamata seperti aku. Jadi ini ya memang tak pakai kacamata. Nah itu juga kenapa untuk helm ZS627 ini walaupun nggak ada tag wearable glasses-nya, dia itu tetap support untuk pengguna kacamata. Jadi beberapa kali udah tak bilang juga kalau kebanyakan 90% helm half-face seperti ini itu support untuk pengguna kacamata, walaupun dia nggak ada ini ya, nggak ada tagnya wearable glasses di bagian sini, dia itu tetap support untuk pengguna kacamata teman-teman. Kenapa? Karena memang kan saat kita pakai helm half-face seperti ini tuh cenderung dibuka seperti ini, dan ini tuh masih cukup teman-teman. Kemudian kalau kalian tanya lubang intercom, di dalamnya juga masih tersedia space untuk lubang intercom. Jadi walaupun memang nggak ditulis di keterangannya, ZS627 ini tetap support intercom dan juga bisa untuk pengguna kacamata. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi keluh kesah kita menggunakan helm Zeus ZS627 ini sambil kita membersihkan helmnya menggunakan cairan pembersih dan juga kompon. Jadi kurang lebih seperti itu kalau aku membersihkan atau merawat helm-helmku ya. Di rumah ada beberapa helm sih sebenarnya, ada Zeus, kemudian ada KYT, ada NHK juga, dan ada beberapa helm lainnya teman-teman yang semuanya sudah pernah kita review. Kalau kalian pengen tahu review-reviewnya, kalian cek aja videonya di bawah ya teman-teman. Nah kelebihannya yaitu tadi untuk ZS627 ini, sebentar sambil tak pakai dulu ya, untuk tak pasang dulu untuk visornya.
Kelebihannya kalau menurutku yang pertama, helm, nah cara masangnya dia seperti ini ya teman-teman, tinggal dipaskan aja. Kemudian ini nggak perlu ditekan kalau dipasang, nah seperti ini, tinggal dimasukkan aja, dia sudah terpasang teman-teman. Nah kalau menurutku kelebihan yang pertama adalah pada sisi beratnya ya. Jadi untuk ZS627 ini dia beratnya itu pas, nggak membebani kepala saat dipakai harian. Kemudian selanjutnya desainnya itu dia cakep teman-teman. Kalau menurutku dia itu desainnya cenderung ke elegan ya, nggak sporty tapi dia lebih ke elegan dengan spoiler belakang yang lebih kalem, lebih soft, dan ini desainnya lebih membulat teman-teman. Kemudian saat dipakai interior di dalamnya juga nyaman teman-teman, busanya empuk, kemudian nggak panas di kepala. Nah untuk ventilasi udaranya juga bekerja dengan baik, karena untuk interior di dalamnya itu dia menggunakan jaring-jaring seperti ini ya. Kemudian lubang-lubangnya ini cukup besar, dan artinya untuk ventilasi udara di dalamnya ini terjaga teman-teman. Dengan sistem pengunci micro-lock yang cukup gampang dipakai juga. Nah seperti ini teman-teman untuk sistem penguncinya, jadi ini gampang banget dipakai. Nah itu tadi beberapa kelebihan dari ZS627 ini setelah kita pakai teman-teman. Kemudian kekurangannya di helm ZS627 ini kalau menurutku adalah pada ini ya, fitur anti maling atau anti theft-nya. Jadi di sini nggak ada fitur anti theft-nya. Kalau kalian pengen ngunci helm di luar itu nggak bisa. Kemudian di bagian sini, di bagian pengunci itu nggak ada kayak semacam besi untuk gantungan ya. Biasanya kan selain ada micro-lock seperti ini, ada besi untuk gantungannya. Ini nggak ada teman-teman. Kemudian kalau kalian suka dengan helm double visor, memang ZS627 ini dia belum double visor atau nggak double visor teman-teman. Kemudian kalau kalian tanya helm ini worth it atau enggak untuk dibeli dengan harga sekitar 700 ribuan, untuk helm ZS627 ini worth it untuk kalian beli teman-teman. Nah helm ini cukup nyaman, kemudian desain cakep, dan juga visornya yang bagus teman-teman. Nah mungkin sekian aja dulu ya teman-teman video kita hari ini membersihkan helm ZS627 ini, kemudian bercerita pengalaman kita selama kurang lebih 9 bulan memakai helm Zeus ZS627 ini teman-teman. Jadi kalau kalian minat dengan helmnya, helm ini cukup worth it untuk kalian beli. Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Ingat selalu pesan ibu, kemana-mana selalu pakai masker, jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa sering cuci tangan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.